warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersalawat dan juga taslim kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Terlebih lagi pada hari ini adalah malam Jumat, maka sangat ditekankan dan dianjurkan bagi seorang muslim untuk memperbanyak salawat dan juga taslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahmatullah, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita salah satu dari karakter amanah, yaitu nilai tambah, dan kita ambil dari hal tersebut dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang amalan-amalan yang senantiasa berbuah pahala bagi kita meskipun kita sudah meninggal dunia. Dan kita sudah masuk ke pembahasan yang ke-6, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya awwarathal al-mushaf, yaitu seseorang mewariskan atau mewakafkan mushaf. Dan ini perlu diketahui kaum muslimin, Al-Quran itu adalah sumber hidayah bagi kita, sumber petunjuk bagi kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan itu adalah Alkitab, Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan Al-Quran juga kaum muslimin, seseorang dapat membedakan mana yang benar dan mana yang batil, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang jalan yang lurus, mana yang jalan menyimpang. Wa anna hadza siratal mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan ini adalah agama yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah oleh kalian. Dan kita tidak mungkin dapat mengetahui yang namanya kebenaran, dapat mengetahui namanya hak, dapat mengetahui mana yang haram, dapat mengetahui mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali seseorang itu membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran. Dan keutamaan yang besar, yaitu bagi mereka yang memiliki kelebihan harta, memiliki kelebihan uang, dia infakkan hartanya untuk pencetakan Al-Quran. Sebagaimana Nabi SAW katakan awwalatha mushafan, yaitu seseorang mewakafkan, mewariskan mushaf kepada orang yang ia tinggalkan, baik dari kalangan keluarganya ataupun orang-orang lain. Dan ketika seseorang yang ia membaca dari apa yang kita infakkan dari mushaf tersebut, kemudian ia pelajari, ia tadabburi, kemudian ia hafalkan, kemudian ia dakwahkan dan seterusnya, maka pahala itu akan sampai kepada orang yang mewariskan mushaf, kepada orang yang menginfakkan hartanya untuk percetakan mushaf. Maka nasihat bagi saya dan juga untuk kaum muslimin, maka jangan ada rasa keraguan dalam hati kita, rasa sayang dalam hati kita ketika kita melihat ada peluang terutama dalam pencetakan mushaf, maka kita infakkan harta kita, sedekahkan harta kita di jalan tersebut. Dan inilah yang akan memberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun kita sudah meninggal. Meskipun yang kita infakkan itu mungkin hanya satu mushaf, tetapi faidah pahala yang didapatkan ketika orang tersebut membaca Al-Quran dari mushaf yang kita infakkan, maka disitulah letak yang kata Nabi SAW bahwa hal tersebut merupakan pahala yang terus mengalir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran dan dapat menginfakkan harta kita untuk percetakan Al-Quran. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.